Apa kamu pernah mendengar tentang kerajaan yang pernah berjaya di tengah gurun pasir yang tandus, tapi kini nyaris terlupakan oleh dunia? Bayangin aja, ada kerajaan besar, megah dan kaya, berdiri kokoh di antara padang pasir luas nan panas menyengat. Bukan Mesir, bukan pula Babilonia, tapi ini adalah kisah dari kerajaan Al-Qatiri, kerajaan misterius di Hadramaut, Yaman Selatan yang sekarang hanya tinggal kenangan sejarah. Sebentar, kenapa kok kerajaan sehebat ini bisa nyaris terlupakan? Apa yang sebenarnya terjadi hingga namanya hampir hilang dari sejarah dunia? Kalau penasaran, yuk ikutin terus video ini sampai selesai, karena kita bakal bongkar kisah seru yang gak banyak orang tahu tentang Al-Qatiri. Ternyata ada loh kerajaan Arab yang dulu sekaya raja-raja Mesir, tapi sekarang nyaris gak dikenal siapapun. Kira-kira kenapa ya? Pertama-tama kita mulai dari asal-usulnya dulu, biar kamu dapat gambaran jelas. Kerajaan Qatiri, atau sering disebut Al-Qatiri itu kerajaan yang lahir dari suku Qatir. Mereka menguasai wilayah Hadramaut, yang letaknya sekarang di negara Yaman bagian selatan. Nah, Hadramaut sendiri terkenal banget sejak dulu, sebagai salah satu wilayah penghasil kemenyan terbaik di dunia. Iya, betul, kemenyan, benda yang dulu nilainya nggak kalah dari emas. Bayangin, punya wilayah yang menghasilkan kemenyan berkualitas tinggi yang saat itu sangat berharga di dunia kuno. Tentu bikin kerajaan ini tajir melintir dong. Tapi pertanyaannya, gimana sih suku Qatiri ini awalnya bisa bangkit jadi kerajaan yang besar? Cerita kerajaan ini dimulai sejak sekitar abad ke-14. Mereka pelan-pelan mengembangkan kekuasaan melalui persekutuan antar suku dan perdagangan. Dan yang bikin menarik, suku Qatiri ini terkenal sebagai orang-orang tangguh di medan gurun. Kehidupan keras padang pasir bikin mereka jadi petarung yang kuat sekaligus pedagang handal. Perlahan tapi pasti, kekuasaan mereka makin luas di wilayah Hadramaut, hingga akhirnya terbentuklah Kesultanan Qatiri yang punya ibu kota di Seiyun. Tapi tunggu, ada fakta unik nih, yang mungkin gak kamu sangka tentang Seiyun, ibu kota Al-Qatiri. Apa itu? Nah, Seiyun ini gak cuma terkenal sebagai pusat pemerintahan aja, tapi kota ini juga punya keistimewaan bangunan yang keren banget. Istana Seiyun, istana putih megah yang jadi simbol kejayaan Qatiri dulu. Sampai sekarang pun istana ini masih berdiri kokoh loh, bahkan masih dikunjungi wisatawan sebagai salah satu destinasi wisata sejarah di Yaman. Yang gak kalah unik, Kesultanan Qatiri punya hubungan erat banget dengan diaspora Arab di Asia Tenggara, khususnya Indonesia dan Malaysia. Pernah dengar nggak istilah orang Hadrami? Nah, orang Hadrami ini berasal dari wilayah Hadramaut, termasuk Qatiri ini. Mereka berdagang, menyebarkan agama Islam, dan membawa tradisi serta budaya khasnya hingga ke Nusantara. Nggak heran deh, di Indonesia sampai sekarang ada keluarga-keluarga Hadrami terkenal yang merupakan keturunan asli dari Hadramaut. Tapi kalau Al-Qatiri sekaya dan sehebat ini, kenapa kok bisa runtuh dan sekarang hampir dilupakan? Penasaran? Yuk lanjut. Ya, memang bener banget, nggak ada kerajaan yang kekal abadi. Qatiri yang dulu berjaya juga punya masa-masa sulit yang bikin mereka mulai lemah. Kerajaan ini harus menghadapi berbagai konflik internal, mulai dari perebutan tahta sampai intrik antar suku yang melemahkan mereka dari dalam. Di sisi lain, Hadramaut sebagai wilayah strategis tentu jadi rebutan kekuatan asing. Dan yang jadi rival utama Qatiri adalah kerajaan Kuwaiti, tetangga sebelah yang selalu bersaing berebut pengaruh. Pertikaian sengit ini bikin mereka sering berperang, sehingga kekuatan Qatiri terkuras habis-habisan. Bahkan di tahun 1800 sampai awal 1900, perang antar kedua kerajaan ini mencapai puncaknya. Lucunya lagi, ternyata Inggris juga berperan di sini loh. Sebagai negara kolonial yang jago mengadu domba, Inggris mulai ikut campur dan memainkan politik adu domba di antara kerajaan-kerajaan kecil Yaman Selatan, termasuk Qatiri dan Kuwaiti ini. Inggris memanfaatkan perselisihan lokal untuk memperkuat pengaruhnya. Akhirnya, tahun 1880-an, Qatiri mulai masuk dalam pengaruh Inggris melalui perjanjian-perjanjian tertentu yang bikin kedaulatan mereka makin lemah. Loh, terus gimana dong nasib kerajaan besar ini? Apakah langsung hilang gitu aja, atau masih ada sisanya? Ternyata nggak semudah itu juga Qatiri lenyap guys. Mereka masih bertahan lama loh, bahkan sampai abad ke-20. Tapi ya itu tadi, kekuatan mereka udah nggak kayak dulu lagi. Hingga akhirnya, setelah berpuluh-puluh tahun tergerus konflik,
Katiri resmi kehilangan kekuasaannya secara mutlak ketika Yaman Selatan merdeka dan membentuk Republik Demokratik Rakyat Yaman pada 1967. Kerajaan yang dulu megah dan kuat akhirnya tinggal sejarah. Suku Katiri sendiri sampai sekarang masih ada dan terus menjaga tradisi serta sejarah mereka. Bahkan komunitasnya masih bisa ditemui di berbagai negara Timur Tengah dan Asia Tenggara. Mereka tetap bangga dengan leluhur mereka yang pernah berjaya di tengah gurun Hadramaut. Nah, dari kisah Al-Katiri ini kita bisa belajar banyak hal. Kan, sejarah memang penuh dengan naik turunnya peradaban besar yang bikin kita terus penasaran untuk belajar lebih jauh. Kalau kamu suka dengan cerita menarik seperti ini dan mau tahu lebih banyak tentang kerajaan-kerajaan kuno yang unik dan terlupakan lainnya, langsung aja like dan subscribe sekarang juga. Ya. Dengan begitu, kamu nggak akan kelewatan video seru seputar sejarah kerajaan yang menarik di dunia Islam berikutnya.